Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maradona, dosen Tadris Matematika IAIN Kerinci pada mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Nah, pada kali ini kita akan membahas atau kita akan mengkaji yang namanya persamaan garis lurus. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan menjelaskan dulu atau membacakan capaian dari pembelajaran mata kuliah khususnya untuk garis lurus. Di sini diharapkan mahasiswa itu mampu menganalisis konsep garis serta menggunakannya dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan garis lurus ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa itu dapat memahami dan menerapkan konsep garis lurus. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menemukan persamaan garis yang sejajar sumbu koordinat yang melalui dua titik tertentu serta garis yang melalui sebuah titik dengan gradien tertentu serta menemukan persamaan normal dari suatu garis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada persepsi penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Saya ngambil beberapa contoh saja, yaitu jalan raya. Ini jalan raya itu menerapkan prinsip garis lurus. Dengan adanya prinsip garis lurus ini membantu kita memudahkan atau sampai di tujuan lebih cepat daripada biasanya. Itu kalau garis lurus seperti jalan tol sekarang. Jalan tol itu sifatnya menerapkan prinsip garis lurus. Nah, yang kedua yaitu adalah rel kereta api. Nah, rel kereta api ini juga menerapkan prinsip garis lurus ya. Dengan adanya penerapan garis lurus itu mempermudah kereta api untuk melaju dari daerah satu ke daerah lainnya. Nah, itu ada dua persepsi dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan garis lurus. Sebenarnya ada banyak contoh yang lainnya. Berikutnya lagi, nah baru kita bahas apa itu garis lurus. Nah, garis lurus adalah kumpulan titik-titik yang diletakkan sejajar. Nah, kumpulan dari titik-titik tadi diletakkan sejajar dan kemudian dihubungkan akan terbentuklah sebuah garis lurus. Nah, kemudian persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, cara menggambarkan persamaan garis lurus adalah dengan menentukan nilai X dan Y secara acak. Jadi kita menentukan nilai X dan Y secara acak terlebih dahulu, baru bisa kita menggambarkan persamaan, baru kita bisa menggambarkan garis lurus tersebut. Nah, di sini kita mengenal tiga bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang pertama itu Y sama dengan MX, yang kedua Y sama dengan MX tambah C, yang ketiga AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, dan ini contohnya. Y sama dengan 3X. Untuk contoh yang pertama, contoh kedua Y sama dengan 3X tambah 6. Dan contoh yang ketiga, X ditambah 4Y ditambah 5 sama dengan 0. Ini adalah tiga contoh dari persamaan umum yang sudah ada di sini. Nah, ciri-ciri dari persamaan garis lurus, yang pertama itu pangkat variabel X adalah 1. Begitu juga dengan untuk pangkat variabel Y-nya ada 1. Nah, jadi ciri-cirinya bahwa mereka itu adalah persamaan garis lurus itu terletak dari pangkat variabel X dan Y. Kalau dia pangkat lebih dari 1, itu bukan persamaan garis lurus. Kita lanjut. Nah, berikutnya materi kita adalah gradien. Nah, gradien atau dikenal juga dengan koefisien arah. Gradien dilambangkan dengan huruf N. Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis lurus. Cara mencarinya ditentukan oleh informasi yang diketahui pada soal. Nah, jadi untuk menentukan kemiringan itu kita harus menentukan atau kita harus mencari informasi yang terdapat pada soal. Dan berikut rumus gradien jika diketahui dua titik. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Jika kita mempunyai dua titik, A dan B, jadi titiknya kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah garis lurus yang bentuknya miring seperti ini. Jadi gradien itu adalah kemiringan. Rumusnya bagaimana?
M sama dengan Y2 dikurangi Y1, berarti Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1, maka jadi seperti ini. Nah, maka ini adalah rumus untuk mencari gradien kemiringan ya. Nah, kita akan bahas dengan contoh. Nah, contoh pertama, tentukan gradien garis yang memiliki titik A 2,3 dan B 4,7. Nah, dari soal ini kita memperoleh informasi seperti ini, kita tulis X1, Y1, X2, Y2, X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, Y2 sama dengan 7. Dari informasi ini, bilangan-bilangan ini kita substitusikan ke rumusnya. Rumus yang seperti ini. Dari rumus ini diperolehlah hasil seperti ini. 7 dikurang 3 dapat hasilnya 4. 4 dikurang 2 hasilnya 2. Gradiennya adalah 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi kemiringan untuk persamaan ini itu adalah 2. Ya, kemiringan dari untuk persamaan ini adalah 2. Nah, bagaimana seandainya kita ketemu soal yang bentuknya seperti bentuk umum persamaan garis seperti pertama sebelumnya, seperti ini. Ya, gradiennya berapa untuk soal ini? Gradiennya adalah 3. Yang ini gradiennya adalah 3 juga karena bentuknya sama ya. Yang 3 nih. Berarti intinya kata kuncinya gradien itu terletak pada koefisien dari X. Nah, kalau yang ini menyelesaikan ini kita harus menguraikan terlebih dahulu, merubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini baru bisa kita tentukan berapa gradien. Gradiennya berada di koefisien X. Nah, kalau yang ini gradiennya dapat teman-teman hitung sendiri di rumah berapa. Nah, untuk kata kuncinya gradien untuk ini adalah minus 1/4. Nah, untuk kebenarannya teman-teman bisa menghitung sendirinya di rumah untuk coba-coba. Berikutnya kita lanjut. Nah, ternyata gradien itu kita bisa menemukannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu di mana pada tangga yang kita miliki di rumah itu ada kemiringannya, ya. Kemiringan tangga itu dinyatakan gradien juga. Nah, bagaimana cara melihat kemiringan tangga kita yang ada di rumah? Kita bisa menghitungnya dan melihat contoh seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini kasusnya gradien adalah perubahan partikal, ya, Y per X, dan dengan X itu perubahan horizontal. Maksudnya perubahan horizontal nih boleh dikatakan seperti ini. Ukuran jarak mendatar dari ujung tangga ke pinggir sini. Itu horizontalnya. Kalau vertikal itu dari 0, dari lantai bawah menuju ke atas, itu namanya vertikal, berarti Y-nya. Jadi cara menghitungnya bagaimana? Teman-teman bisa menghitung kalau untuk perubahan vertikalnya atau Y-nya, teman-teman bisa menghitung ini ke atas berapa, satu tangga ini tingginya berapa, ini tingginya berapa, ini tinggi berapa, dan dijumlahkan, nanti itulah yang namanya perubahan vertikal. Kalau Y pun sama, Y itu kita menghitung lebarnya, ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, nanti bisa kita hitung jarak mendatarnya. Nah, jadi kemiringan tangga ini itu diperoleh dari perubahannya atau tinggi dibagi dengan lebar dari tangga itu, dari ujung ini tangganya ke ujung tempat dia bersandar tersebut. Itulah penerapan gradien dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian berikutnya kita akan menentukan persamaan garis lurus melalui dua titik. Nah, misalkan kita punya titik X1, Y1 dan X2, Y2 seperti ini. Persamaan garis lurusnya adalah seperti ini. Y dikurang Y1, Y1-nya sudah ada, Y2-nya juga sudah ada, Y1 sudah ada. Ya ini X dikurang X1, X1-nya sudah ada, X2 juga sudah ada, X1 sudah ada. Dari informasi yang di soalnya nanti, itu kita bisa menentukan persamaan garis lurus dari dua titik. Nah, untuk lebih paham, kita lihat contoh berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui kedua titik 4,0 dan 0,2. Dari informasi yang kita peroleh ini, nah diketahuilah ini. Dari sini, angka-angka ini, bilangan ini kita substitusikan ke persamaan garis lurus tadi. Dengan
Y dikurangi 1. Y1 di sini adalah 0, ya. Y2-nya adalah min 2. Y1-nya adalah 0. Kemudian X dikurang X1 kita adalah 4. X2-nya adalah 0. Maka ini jadi seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ketika sudah dimasukkan menjadi seperti ini, dikurangi. Y dikurang 0 per min 12 kurang 0 dapat hasil seperti ini. X dikurang 4 per 0 dikurang min 4 dapatnya hasilnya ini. Nah, dari sini kita kali silangkan kedua ini. 4 dikali Y, maksudnya min 4 dikali Y. Kemudian berikutnya min 2 dikali X kurang 4. Jadi seperti ini. Kemudian dihitung, kalikan ke dalam. Ini juga kali ke samping, dapat hasilnya sini. Di sini dia hasilnya. Dari sini disederhanakan karena semua angka bisa disederhanakan, dan inilah namanya persamaan garis lurus untuk dua titik yang kita sebut tadi. Ini dia, ya. Nah, kita lanjut. Ternyata di dalam Al-Qur'an itu juga sudah dijelaskan garis lurus. Nah, ya seperti ini. Ternyata Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran tentang garis lurus. Nah, integrasi ayat Al-Quran dengan garis lurus itu surat Al-An'am ayat 153. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang garis lurus atau tentang materi atau tentang ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Nah, di sini surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Demikian itu dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini Allah sudah memerintahkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus. Seperti itu pula dengan garis lurus. Nah, kalau sini jalan lurus akan membawa kita menuju keselamatan dan kebaikan. Begitu dengan jalan yang lurus tadi menuju arah yang lebih baik atau menuju tempat yang mudah kita tuju, seperti itu. Nah, itulah materi kita hari ini tentang garis lurus, ya. Nah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu seperti ini. Dalam geometri analitik, garis lurus merupakan lintasan terpendek yang menghubungkan dua titik. Nah, sedangkan Islam itu mengajarkan manusia untuk menempuh jalan yang lurus atau sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang konsisten menuju kebenaran. Nah, sebagaimana garis lurus yang memiliki arah yang jelas dan tidak menyimpang. Nah, seseorang muslim juga dituntut memiliki prinsip hidup yang jelas, istiqomah, dan terarah. Oleh karena itu, mempelajari persamaan garis dan kedudukan garis bukan hanya melatih kemampuan matematis, tetapi juga menanamkan nilai keteguhan dan keteraturan dalam kehidupan. Nah, itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Baiklah, semuanya, seperti biasa, kita akan ada tugas mandiri, ya, tugas mingguan atau tugas mandiri. Silakan pelajari materi untuk pertemuan yang akan datang. Nah, itu materi tentang kedudukan antara dua garis lurus, kedudukan titik dan garis lurus meliputi transformasi geometri. Nah, silakan simak materinya pada link berikut ini. Dan kemudian, silakan ulangi materi sebelumnya, karena kita akan mengadakan kuis sebelum pembelajaran dimulai. Karena saya mau lihat sejauh mana pemahaman teman-teman semuanya terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Oke, sekian perjumpaan kita kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mempelajari persamaan garis lurus dari berbagai sumber. Dan akhir kata, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.